Halo semua, balik lagi di Just Book ID bareng gue William, dan kali ini ada kejutan lagi di mana Portugal itu dia harus tersingkir setelah dikalahin sama Maroko dengan skor 1-0, dan juga Inggris dikalahin sama Perancis dengan skor 2-1. Dan kita bakal mulai dari Maroko dulu yang ngalahin Portugal dan kirim Ronaldo dan kawan-kawan ke airport, dan kita habis itu bakal bahas dari Perancis lawan Inggris. Kita mulai dari Portugal. Yang Portugal sebenarnya penampilannya ini jauh di bawah ekspektasi, dan pemain-pemain yang disusun dari Portugal yang dipimpin sama Fernando Santos pelatihnya. Dia nggak nge-startin Joao Cancelo yang notabene ini pemain sangat penting, dan juga ini pemain yang lebih bisa diandalkan dalam hal possession untuk Portugal. Meskipun Portugal memang pada akhirnya mainnya lebih ke oportunis dan sangat mengandalkan skill individu, tapi secara skill individu sendiri Joao Cancelo juga lebih baik dari Diogo Dalot, dan secara skema itu lebih membantu sebenarnya untuk dari sisi Joao Cancelo ketimbang Diogo Dalot seharusnya. Karena kita bisa melihat Diogo Dalot sendiri juga, untuk yang nonton Portugal dan Maroko itu banyak banget crossing yang nggak sampai dari Diogo Dalot, dan permainan dari Diogo Dalot sendiri juga underwhelming bisa dibilang, dan juga kurang memuaskan, di mana Joao Cancelo itu bisa memberikan asis-asis sebenarnya yang lebih baik ketimbang dari sisi Diogo Dalot. Dan Diogo Dalot sendiri juga dari sisi penyerangan itu cenderung banyak buntu, terutama kalau untuk babak pertama ya. Tapi memang di satu sisi ini yang di-plan sama Maroko, di mana sisi kanan Bruno Fernandes itu juga terutama di awal-awal itu juga di lock sih. Ngingat pertandingan ketika lawan Ghana, ketika Ghana ngelakuin lock untuk sisi kanannya, di situ Joao Cancelo sama Bruno Fernandes itu diterapin sebagai winger sebelah kanan dengan formasi 4-3-3, dan kali ini dilakuin lagi. Tapi kalau melihat dia di timnas Portugal beda dengan MU, karena di MU Ten Hag ini punya sistem ataupun udah punya racikan tersendiri ketika naruh Fernandes ini di sisi sayap gitu kan. Dia pasti udah punya planning tersendiri gitu, Bruno Fernandes bakal gimanain. Dan ngelihat Bruno Fernandes di Portugal ini tuh nggak sama dengan Bruno Fernandes di MU gitu, ketika ditaruh di kanan kayak cenderung buntu gitu. Pada akhirnya baru di menit ke-26 Bruno Fernandes ini rada diturunin dan diganti ke 4-2-3-1, di mana Bruno Fernandes ini di tengah diplot sebagai AM, sementara di kanannya ini lebih ditaruh Bernardo Silva, karena Bernardo Silva sebelumnya lebih agak ke dalam, lebih ke tengah, tapi ujung-ujungnya buntu gitu kan. Ini yang pertama dari Portugal. Sementara kalau dari Maroko, mereka sistemnya 4-1-4-1. Itu yang diterapin di lapangan sih. Kalau di formasi di atas kertasnya itu lebih ke 3-3 atau 4-1-2-3. Tapi sebenarnya yang mereka terapin itu lebih ke 4-1-4-1. Kenapa 4-1-4-1? Ini jadinya kayak 3-layer defense gitu sih. Jatuhnya untuk mengoverload dari sisi sayap, karena mereka pasti akan menghentikan pergerakan-pergerakan dari sayap juga yang biasanya diterapin sama Portugal untuk dapat akses. Mereka cukup jarang kalau misalnya dari lini tengahnya main gitu kan, dan cenderung main lebih ke lini sayap, karena di satu sisi Bruno Fernandes juga di awal-awal diplot di situ juga, terutama kan pada akhirnya yang 4-1-4-1 ini satu DM-nya ini itu dia lebih mobile, sehingga ketika serangan Ronaldo dan Ronaldo belum masuk, dan sehingga penyerangan Portugal bisa dimulai dari sisi kanan. Nah di sini tinggal switch ke kiri pemain Maroko-nya. Nah di sini terjadi overload, dan itu either sama ataupun kalah jumlah itu sering terjadi dalam Portugal gitu ketika mereka sedang membangun serangan. Karena itulah banyak serangan di babak pertama yang cenderung gagal gitu kan, sehingga ujung-ujungnya crossing, long ball. Nah ini yang jadi pertanyaan gua nomor 2. Kalau pada akhirnya mereka mainin long ball, kan tujuannya Gonzalo Ramos, karena melihat permainan dari ketika lawan Swiss ini tuh menjanjikan banget, dimana Gonzalo Ramos ini bisa mencetak hat-trick gitu kan, dan dia sangat efektif gitu. Tapi pada akhirnya ketika lawan Maroko yang cenderung pertahanannya rapi ketimbang Swiss yang kemarin kebanyakan celah gitu kan, itu benar-benar kayak gak bisa ngapa-ngapain dari sisi Gonzalo Ramos gitu kan. Kayak
nggak dapat banyak supply juga, pada akhirnya long ball yang di situ Gonzalo Ramos juga nggak begitu kelihatan gitu bisa efektif dalam situasi-situasi bola-bola atas. Sementara yang lebih cocok untuk bola-bola atas justru Cristiano Ronaldo. Setelah Bruno lebih turun ke bawah, ini masih bisa baru sedikit lah lebih membantu dalam membangun serangan lah Portugal, meskipun pada akhirnya tetap ujung-ujungnya crossing ataupun ujung-ujungnya cenderung long ball, karena balik lagi mau bangun serangan bisa tapi kayak kreativitas lah Bruno Fernandes itu nggak ada gitu kan. Jadi benar-benar senternya ini adalah di pertandingan Piala Dunia kali ini Portugal itu tuh bukan Cristiano Ronaldo lagi yang sebelumnya, tapi benar-benar senternya ini dipegang sama Bruno Fernandes. Dan yang dilakukan Bruno Fernandes itu udah benar gitu, kayak ngelihat Argentina kan, Argentina ketika kesulitan gitu kan, Messi diturunin ke bawah buat bantu build up gitu kan, bareng-bareng sama McAllister, dibantuin sama Messi gitu kan. Nah Bruno juga udah turun ke bawah, tapi sisanya nggak ada kreativitas lagi gitu untuk apa yang bakal dilakuin sama Portugal. Pada akhirnya situasi malah lebih cenderung kalau misalnya Portugal cetak gol, akhirnya Maroko harus bermain lebih terbuka. Kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana Portugal cetak gol lebih early gitu kan, cetak gol duluan, pemain lain ngebuka gitu kan, bermain lebih terbuka. Pada akhirnya di situ Ronaldo dan kawan-kawan cenderung lebih banyak kebebasan, lebih banyak freedom gitu, dan space lebih banyak terbuka untuk pemain Portugal untuk cetak gol lebih banyak. Sementara dari sisi Maroko, kalau Maroko yang cetak gol duluan, inilah yang terjadi. Pada akhirnya mereka lebih banyak parkir bis dan mau nggak mau ya harus lebih banyak keluar. Sebenarnya nggak masalah dan maksudnya bisa gitu kan, Portugal ini lebih banyak kendali pertandingan. Tapi yang jadi masalah adalah end product dan end passing. Itu yang jadi PR buat Portugal, di mana mereka cetak 13 shots dan cuma 3 yang shots on target. Mirip-mirip sama Maroko, tapi Maroko dia punya shots lebih sedikit, sementara Portugal itu banyak shots yang miss. Di babak kedua baru Portugal lebih nyerang, bahkan mereka lebih all out dari sebelumnya kan, dimana mereka langsung taruh Cristiano Ronaldo, nggak dari awal babak kedua, menit 50-an lah Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo dikeluarin dan dimasukin, karena pada akhirnya formasi juga jadinya 4-1-3-2 kan. Portugal pasang 2 striker namanya Ronaldo, sempat jadi 4-1-4-1 kan, tapi pada akhirnya ditambah lagi striker Diogo Dalot diturunin jadi 4-4-2 all out attack, dan itu yang diturunin pada akhirnya ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena balik lagi akurasinya itu. Kali ini gue bakal move ke Inggris lawan Prancis, Inggris 1-2. Kalau ngeliat pertandingan ini, Prancis itu lebih menang karena kreativitas sih. Dan golnya Olivier Giroud itu 1-3 sih, dan itu golnya Giroud banget. Yang cukup keren sebenarnya, dimana kayak emang kena bahunya Harry Maguire, tapi di satu sisi ya itulah Giroud gitu kan. Justru gol-gol yang dari situasi sulit, situasi sempit kayak gitu, ya itu golnya Giroud yang bisa cetak gol tipikal kayak gitu. Sementara dari sisi Prancis mereka nurunin 4-2-3-1 dengan duanya ini sebenarnya dari sisi sayap ini tuh lebih kayak 4-3-3 karena mereka cenderung posisinya lebih ke depan gitu kan, ketimbang pemain AM di 4-2-3-1. Jadi cenderung lebih kayak 4-3-3 sorry. Tapi bedanya di lini tengah ini secara peta kekuatan ya, dari secara peta kekuatan untuk lini belakang itu sama lah, bisa dibilang merata gitu kan, kekuatannya sama dan sama-sama kuat. Di lini tengah ini yang dimanfaatin sama Inggris, di mana Inggris ini lebih kuat dari sisi lini tengah timbang dari sisi Prancis. Sementara lini depan, nah ini Prancis sangat berbahaya, demikian juga dari sisi Inggris yang sama-sama berbahaya sebenarnya, dan mereka punya skema-skema sendiri. Dan seperti biasa Inggris ini sangat mengandalkan kekuatan serangan dari lini sayap, dengan Harry Kane juga membantu sebagai lini sayap. Dan banyak juga yang mengatakan kalau Harry Kane ini memang berperan sebagai hybrid striker, dan ini juga terjadi lagi gitu kan, dimana Harry Kane sering membantu di lini sayap. Dan kali ini apa yang keberhasilan dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dari lawan-lawan sebelumnya, ini kali ini dimatikan sama pemain-pemain Prancis, terutama dari sisi Jules Koundé dan dari sisi Upamecano.
dari back Prancis ini. Ini perannya sangat vital dalam mematikan Harry Kane. Jules Koundé di kanan, Upamecano lebih fokus ke sisi kiri. Gimana cara matiinnya? Kan sering banget nih Inggris mainin wing play, mainin dari sisi sayap. Harry Kane sering bantuin serangan dari sisi sayap juga, minggir ke sayap. Habis itu, nah disinilah peran Upamecano ataupun Jules Koundé. Dia nahan Harry Kane, dia jaga ketat, dia tempel. Nah sehingga dia ketika mau ngelakuin kombinasi-kombinasi itu tuh kesendat dari sisi Harry Kane, sehingga Harry Kane sendiri mau nggak mau ya dia harus ngelakuin defensive pass gitu kan, operan-operan yang pada akhirnya lebih aman, sehingga inilah yang menyebabkan berkali-kali serangan-serangan dari sayapnya Inggris ini tuh cenderung banyak yang gagal. Sementara kalau dari Prancis ya balik lagi, mereka sangat ngandelin skill-skill individu dan juga permainan direct dan juga terutama counter. Mereka sangat mengandalkan 3 lini depan ini, Dembele, Giroud, dan Mbappe. Terutama Mbappe ini sering disuplai juga untuk counter attack karena speednya dia yang luar biasa kan. Tapi kali ini pergerakan Mbappe ini dimatikan sama pemain Inggris. Cara mematikannya adalah kalau di babak pertama mereka tempel Mbappe dengan Jordan Henderson, ataupun sekaligus 2 orang lah, Henderson Kyle Walker itu dipasang buat nempel dari sisi Mbappe. Nah kalau Kyle Walker-nya lebih maju, Bukayo Saka yang agak sedikit mundur ke belakang, sehingga pasangannya itu tuh either Henderson sama Saka ataupun Henderson sama Kyle Walker. Nah di babak pertama ini cukup efektif gitu kan, dan kelihatan gitu ketika Mbappe-nya sekali bebas itu tuh Kyle Walker juga cukup kewalahan, dimana dia kalah speed lawan Kylian Mbappe. Sempat ada satu momen di babak kedua, karena kalau Mbappe-nya mampet ini tuh bakal mengurangi kekuatan serangan dari Prancis cukup signifikan sih. Tapi sekalinya Mbappe dapat space, itu yang berbahaya. Contohnya kayak di gol pertama di babak pertama itu kan dapat dari hasil counter setelah Upamecano ini berhasil memotong wing play dari Inggris, dan itu langsung di counter, dapatlah counter dari sisi kiri kan. Nah dari kiri crossing nggak berhasil, dibangunlah dari sisi kanan kan, tas kombinasi, di situ Tchouaméni dapat space, akhirnya gol. Prancis pasti bakal lebih banyak bertahan, incar counter, sementara Inggris mereka yang lebih banyak menguasain bola, lebih banyak menguasain possession. Nah itu yang terjadi sampai kayak di babak kedua. Di babak kedua itu cenderung gak banyak berubah, tetap sama, dimana Inggris menguasain gitu kan setelah Prancis unggul, sementara Prancis lebih main counter. Dan di sini penalti didapetin kan setelah ngandelin skill individu dari Inggris. Pada akhirnya Harry Kane masuk. Dan setelah itu pertandingan justru terlebih lagi terbuka gitu kan. Prancis lebih banyak inisiatif nyerang, Inggris juga lebih banyak nyerang. Tapi justru Prancis ini cenderung lebih kuat dalam menguasai pertandingan. Karena di satu sisi juga Inggris setelah 1-1 mereka itu mainnya lebih gak sengotot sebelumnya gitu. Pada akhirnya serangan-serangan dari Inggris ini banyak yang gak efektif. Dan Mbappe justru malah lebih parah lagi dijaganya di babak kedua. Kalau yang tadi sebelumnya cuma kayak 2 orang, kali ini dijaga sama 3 orang gitu kan. Kalau ngelihat Mbappe itu tuh kayak dia tuh selalu dikurung sama triangle. Jadi kayak ini 3 pemain Inggris, segitiga di dalamnya itu ada Mbappe. Dan dengan cara itu Mbappe akhirnya berhasil benar-benar dimatikan. Tapi nggak dengan pemain yang lainnya gitu kan. Mbappe mati, Prancis ini nggak kehabisan akal ya. Tentunya mereka main lebih oportunis. Tapi di satu sisi mereka di sini ya nggak cukup bergantung sama Mbappe aja, masih ada Giroud, masih ada Dembele gitu kan, Dembele dengan skillnya, tapi cenderung lebih banyak ngandelin Giroud. Dan Giroud seperti yang gue bilang di awal, 1 lawan 3 masuk, dan akhirnya 2-1. Di situ Inggris itu cenderung bermainnya lebih kelabakan sih, maksudnya terutama ketika Mason Mount masuk itu permainan justru malah bukannya lebih berkembang dari Inggris. Justru permainan dari Inggris ini malah cenderung kehilangan ritme dan cenderung kayak lebih memaksakan gitu loh ke depan, sehingga bola-bola sendiri juga Inggris lama-lama jadi banyak hilang. Dan kalau ketika mereka nyerang itu tuh cenderung kayak terutama Mason Mount itu kayak dikit-dikit langsung duar shootingnya kemana kayak gitu kan, kayak ujung-ujungnya nggak ada kreativitas yang ditunjukin sama pemain-pemain Inggris lagi. So itu aja dari gua untuk review kali ini. Thank you for watching. Ciao.